Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel kami. Kenalin, nama saya Amanda Syarani dengan NIM 0303232052. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Dengan mata kuliah Mikrokonseling, dosen pengampu Ibu Dr. Yenti Astini MPD. Kita akan membahas salah satu teknik kunci dalam konseling, sebuah teknik yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam membantu meraih pemahaman diri dan juga kemajuan pada sesi konseling. Pada praktik kali ini, saya dibantu oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Bimbingan Konseling semester 5, sebagai klien yang memiliki permasalahan tentang manajemen waktu antara organisasi dan juga masa perkuliahan. Mari kita saksikan videonya. Kita akan mempelajari tentang teknik menyimpulkan. Apa sih teknik menyimpulkan itu dan kenapa dia penting? Secara sederhana, teknik menyimpulkan adalah ketika konselor menyimpulkan kembali atau menyampaikan kembali isi cerita yang telah diungkapkan oleh konseling, baik itu ide, fakta, maupun perasaan pada sesi konseling. Teknik ini bukan hanya sekedar merangkai kata-kata, tapi lebih dari menyaring esensi dan juga mengorganisir informasi yang mungkin berantakan kepada konseli secara lebih singkat dan jelas. Mengapa ini begitu penting? Pertama, ini menunjukkan bahwa konselor mendengarkan dengan aktif dan memahami. Kedua, ini membantu konseli melihat bahwa narasi mereka sendiri dari perspektif yang terstruktur. Ketiga, ini dapat menjadi titik tolak untuk eksplorasi lebih lanjut atau untuk transisi ke topik berikutnya. Jenis-jenis menyimpulkan ada 3, yaitu jenis-jenis menyimpulkan dan kapan menggunakannya. Ada beberapa jenis menyimpulkan yang bisa kita gunakan tergantung pada konteks dan tujuan dalam sesi konseling. Mari kita bahas 3 yang paling umum. Pertama, menyimpulkan awal sesi. Ini biasanya kita lakukan di awal sesi baru. Tujuannya adalah untuk mengingatkan konseli tentang apa yang sudah dibahas sebelumnya dan mengingatkan sesi yang lalu dengan yang sekarang dan membangun kembali fokus pada sesi konseling. Kedua, menyimpulkan di tengah sesi. Ini sangat berguna ketika kita diskusi menjadi lebih panjang dan kompleks, atau ketika konseli melompat dari satu topik ke topik lain. Konselor bisa menyela sebentar untuk merangkum dan juga membantu konseli kembali fokus, atau untuk memastikan bahwa konselor telah menangkap semua poin penting sebelum melanjutkan. Dan yang ketiga, yang paling sering kita lihat adalah menyimpulkan di akhir sesi. Ini adalah kesempatan untuk mengulas poin-poin kunci yang telah dibahas, mengidentifikasi kemajuan yang telah dibuat, dan merencanakan langkah selanjutnya. Ini memberikan rasa penyelesaian dan arah bagi konseling. Lalu, apa saja manfaat konkret dari teknik menyimpulkan ini bagi konseli dan proses konseling itu sendiri? 1. Meningkatkan kejelasan. Konseli seringkali datang dengan pikiran yang kusut. Dengan menyimpulkan, kita membantu mereka melihat gambaran besar dan mengurai kerumitan. Kedua, membantu fokus. Ini juga mencegah sesi menjadi tidak terarah dan memastikan bahwa energi diarahkan pada isu-isu paling relevan. Ketiga, menunjukkan empati dan mendengarkan aktif. Ketika kita mampu merangkum dengan akurat, itu mengirimkan pesan kuat kepada konseli bahwa mereka didengar dan juga dipahami. Yang keempat, mengidentifikasi tema yang berulang. Seringkali pola atau tema tertentu akan muncul kembali. Menyimpulkan membantu menyoroti pola-pola itu. Dan yang kelima,
memfasilitasi pengembalian keputusan. Dengan semua informasi penting di depan mereka, konseli lebih mudah untuk membuat keputusan atau mengembangkan rencana tindak. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teknik menyimpulkan, mari kita lihat contoh percakapan konseling dalam teknik menyimpulkan. Tadi kita sepakat nih bahwa fokus kita saat ini adalah mengelola tanggung jawab kamu dalam organisasi selama 2 minggu ke depan kan. Nah, Rista, apa aja nih tugas organisasi yang membuat kamu sampai kamu melupakan tugas-tugas kuliah kamu, sampai kamu lalai gitu? Jadi tugas yang paling ditakuti saya itu apa dulu? Kadang sehari itu bisa 2 kali, pagi, malam. Itu saya untuk memastikan setiap bagian itu sinkronis. Lalu saya juga merasa harus mengoreksi dan menyetujui setiap detail kecil yang diajukan kepada saya untuk ditunjukkan kepada sebuah bagian, dari tulisan poster sampai daftar tamu. Karena saya takut ada kesalahan yang fatal. Gitu ya. Jadi saya simpulkan inti dari masalah yang kamu alami itu adalah manajemen waktu dalam organisasi ya. Karena intensitas rapat yang tinggi, ditambah lagi dengan kecenderungan kamu untuk melakukan kontrol penuh ataupun mikromanajemen terhadap setiap detail pekerjaan yang kamu alami, serta adanya beban-beban tanggung jawab yang berat gitu. Ya Bu, saya akui saya sangat sulit mengimplementasikannya. Saya takut harga kerja mereka itu tidak sesuai dengan standar, dan nanti saya yang disalahkan. Jadi dibalik kesulitan yang mengimplementasikan itu ada rasa khawatir akan kualitas hasil dan juga ketakutan kegagalan dari semua beban pengawasan setiap detailnya ya. Benar sekali, saya tuh kayak merasa saya harus jadi superhero untuk membuat acara ini sukses 100%. Oh gitu ya. Jadi yang dapat saya simpulkan nih, seluruh situasi ini adalah awalnya ya kamu datang dengan rasa tertekan karena jawaban seperti di kamu, terus organisasi, serta magang yang ini menyebabkan penurunan nilai kamu. Nah, kita kemudian memfokuskan pada organisasi nih, di mana masalah intinya adalah over komitmen ataupun waktu yang tidak kamu bisa kontrol, dan terutama melalui manajemen waktunya gitu. Nah, akar dari micromanagement ini adalah adanya kecemasan dan juga ketakutan kamu terhadap kegagalan, serta kamu yang tidak bisa mengalih tanggung jawabkan kepada orang lain, ataupun kamu susah memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Ya, itu sangat jelas Bu. Saya tidak pernah melihatnya bahwa micromanagement itu adalah wujud dari kecemasan saya sendiri. Saya kira itu memang kebiasaan buruk. Baik, sebagai kesimpulan akhir nih untuk tahap ini, tujuan kita sekarang bukan hanya membuat jadwal, tetapi juga menciptakan solusi dari permasalahan kamu. Nah, yang pertama adalah peran kamu di organisasi, misalnya nih mendelegasikan tugas ataupun teknis, serta membatasi waktu kamu dalam rapat. Kayak kamu harus lebih menentukan mana prioritas kamu yang sebenarnya antara kuliah dan juga organisasi. Dan kedua, mengidentifikasi cara-cara yang praktis untuk mengelola rasa cemas kamu dan membangun kepercayaan pada tim. Jadi kamu itu jadi lebih bisa mengalihkan beban kamu yang tadinya kamu nanggung sendiri. Jadi kamu lebih bisa
merasa ringan atas tanggung jawab kamu. Karena kan selama ini kamu juga punya tim, jadi kamu gak harus terbebani sendirian. Tuh. Iya, saya setuju sekali. Saya merasa sedikit lega karena masalah itu jadi lebih terstruktur. Saya siap membahas bagaimana cara mengaplikasikan itu. Nah, tadi kita udah menyaksikan video tentang percakapan pada teknik menyimpulkan pada sesi konseling. Nah, seperti yang kita lihat, konselor tidak hanya mengulang kalimat-kalimat yang dikatakan oleh konseling, tapi juga menyaring perasaan dan juga memberikan solusi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi kalian yang melakukan praktik micro konseling, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.